Hampir setiap perusahaan batubara sedang mengalami gonjang-ganjing ya, dan karyawannya pun sedang mengalami bingung, stres, depresi karena memang ada yang mau dirumahkan karena dia udah karyawan tetap, dan bagi karyawan kontrak lagi ketar-ketir nih, kontraknya diperpanjang atau enggak karena ada potensi kontraknya diselesaikan akibat dari penurunan produksi batubara. Karena isu awalnya RKAB yang diajukan perusahaan ke pemerintah itu tidak di-ACC 100%. Ada yang di-ACC cuma 70%, 50%, bahkan cuma 30%. Otomatis ketika produksinya turun, alhasil perusahaan akan menurunkan jumlah karyawannya. Dan disitulah ramai isu terdengar bahwa akan sebagian dirumahkan untuk yang karyawan tetap, dan untuk yang karyawan kontraknya akan diselesaikan atau akan dihabisi. Banyak nih teman-teman termasuk saya juga ya bingung nih gimana nih karena masih butuh, gimana nih karena kebutuhan banyak. Padahal sejatinya ketika kondisi seperti ini yang salah itu bukan kondisinya ya, bukan pemerintahnya, bukan perusahaannya, tapi yang salah adalah karyawannya sendiri termasuk saya. Kenapa kita bingung, kenapa kita stres, kenapa kita depresi ketika dengar mau dirumahkan atau kontrak mau diselesaikan? Karena kita tidak mempersiapkan semuanya dari awal. Seandainya ketika kita tanda tangan kontrak pertama, ketika kita masuk kerja pertama, kita udah mempersiapkan dari awal, baik tabungan, dana darurat, atau investasi, mungkin kita nggak akan sebingung ini. Mau ada di rumah kan, alhamdulillah, berarti rezekinya udah selesai, dengan tabungan yang ada, dengan investasi yang ada, dengan dana darurat yang ada, saya masih bisa berkembang. Dan yang dilupakan adalah skill. Kita tidak mengembangkan skill kita di luar pekerjaan kita. Akhirnya apa? Ketika di rumah kan bingung mau ngapain, bingung mau melakukan apa karena nggak punya skill apapun. Jadi dalam kondisi seperti ini adalah sebagai alarm. Ketika nanti memang perusahaan batubara itu bakal naik lagi, bakal ada perubahan terkait RKAB-nya dan kita dipanggil kerja lagi, kita harus benar-benar mempersiapkan ketika kondisi seperti ini terjadi lagi. Sering saya sampaikan ada 3 risiko menjadi seorang karyawan yang wajib dan mungkin akan jalani, yaitu apa? Seperti ini, slowdown, pengurangan produksi sehingga pengurangan karyawan atau perusahaan bangkrut. Yang kedua adalah ketika kita sakit, jadi kita tidak bisa bekerja lagi. Yang ketiga adalah ketika kita bikin kesalahan sehingga kita di PHK, itu harus sudah siap kita. Dan bagaimana menyiapkannya? Harus sudah investasi di awal, harus sudah ada tabungan di awal, harus sudah ada dana darurat di awal. Orang-orang yang stres, termasuk saya nih, kondisi seperti ini karena memang nggak ada persiapan. Kita lalai, kita lupa, kita terlena dengan gaji yang kita terima, kita habiskan, kita dapat gaji, kita habiskan. Akhirnya dengan kondisi seperti ini bingung nih. Cicilan A, cicilan B, cicilan C, biaya sekolah, biaya rumah tangga, listrik, dan lain-lain bingung nanti. Jadi semoga untuk kondisi pertambangan batubara di Indonesia segera membaik, dan kita sebagai karyawan juga memperbaiki diri untuk persiapan ketika hal ini terjadi lagi di beberapa tahun mendatang. Nggak usah nyalahin pemerintah, nggak usah nyalahin perusahaan, tapi salahkan diri sendiri karena kita tidak mempersiapkan dari awal terkait kondisi seperti ini. Padahal sejatinya kerja ikut orang, kerja jadi karyawan, akan ada potensi seperti ini, pasti sudah. Kerja ikut orang nggak ada jaminan kita aman. Jadi mulai kita persiapkan dari sekarang. Apapun nanti hasilnya, apakah nanti tahun depan masih sama atau enggak, kita syukuri aja. Kita berusaha cari rezeki di jalan lain. Semoga video ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman, dan tulis di kolom komentar ya yang kerja di pertambangan batubara, bagaimana kondisi perusahaan tempat kalian bekerja sekarang.